Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar akan melaksanakan praktek coaching yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Serengat. Saya Retna Wulandari. Saya Andia Meli Ratnasari. Dan saya Dwi Erna Susanti. Mari kita saksikan keseruan videonya sebagai berikut. Selamat siang Bu Retno, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Erna, alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Retno, hari ini kita akan melakukan coaching. Bu Retno sudah siap? Iya siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Andia. Ya. Oh iya Bu, ya. Berhubung ya di sini tugas saya itu sebagai observer Bu, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Retno ya Bu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin yang saya lakukan itu saya agak nervous Bu, jadi agak deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tiritanya. Karena harus sesuai kan Bu ya, tekniknya itu alur-alurnya kan harus sesuai. Iya. Baik Bu, mungkin karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya kira-kira proses coaching kita hari ini kan ada 3 kompetensi ya Bu ya yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang ingin Bu Retno rasa masih kurang yakin di bagian apa ya Bu? Kalau saya itu di bagian present ya Bu ya, karena kita kan harus hadir penuh, terus harus fokus dengan apa yang disampaikan dengan coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan balik dari permasalahan yang dihadapi coach. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini memang perlu dikembangkan lagi begitu ya Bu ya? Iya Bu. Terakhir ya Bu Retno, apa yang ingin Ibu inginkan dari coaching kita hari ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coach. Oh ya. Baik Bu Retno, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan observer saya. Ya, akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Andia. Nah, apakah sudah diatur alur tirta dan tujuannya di bagian present Bu? Ya. Sudah Bu, sudah saya atur. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Ya. Selamat siang Bu Andia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Retno. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bu Andia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan coaching pada kesempatan hari ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita pada kesempatan hari ini? Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Retno yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini, saya ada sedikit permasalahan di dalam pembelajaran. Nah, di sekolah itu selain tugas pokok saya sebagai guru seni, saya mendapatkan tugas tambahan yaitu sebagai guru bahasa Jawa. Nah, terkadang saya itu masih merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diamnya, yaitu di kelas bahasa Jawa tadi. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi, tapi kelas ini tuh banyak diamnya seperti itu Bu, kalau pembelajaran. Baik ya, jadi lebih kepada proses pembelajarannya yang ternyata Ibu ini mendapat tugas tambahan mengajar, tapi yang tidak sesuai dengan background pendidikannya Bu Andia, begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira sih apa yang ingin Bu Andia obrolkan pada kesempatan kali ini? Nah, saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya itu bingung harus ngapain di kelas seperti itu, kemudian berbeda jauh
dari latar belakang saya yang seni kemudian ke bahasa Jawa seperti itu. Memang sangat jauh ya Bu ya dari seni kemudian mengajar bahasa Jawa yang notabene itu dari jurusan aja beda. Ya. Baik, kalau boleh saya tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini atau mungkin Ibu bisa menjelaskan perasaan Bu Andia waktu mengajar di kelas tersebut? Baik, jujur saya itu kalau misalkan melihat jadwal saja ada pelajaran bahasa Jawa itu yang pertama seperti ada beban, kemudian saya seperti bingung seperti itu Bu, mau ngapain di kelas, mau menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa, karena anak-anak itu lebih suka mencatat daripada diskusi dan itu memang sempat sudah saya tanyakan di awal pembelajaran. Nah, pada di awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar dan kita sama-sama belajar karena memang bahasa Jawa itu bukan basic pendidikan saya. Kemudian saya tanya ke anak-anak juga model pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan. Di saat kelas lain itu lebih suka diskusi, nah ini kelas ini tuh beda sendiri. Mereka itu cenderung lebih suka mencatat dan itu hampir satu kelas itu sama semua. Kemudian sebenarnya tidak jadi masalah kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda, kita juga nggak dapat memaksa ya maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya bingung itu adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diamnya itu paham atau mereka itu sebenarnya nggak paham sama sekali, begitu Bu. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka itu yang bagaimana, yang mereka inginkan saat pelajaran itu bagaimana Bu? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak, saya juga meminta mereka untuk menilai dan memberi masukan kepada saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya sendiri. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Saya terima itu, saya juga berusaha untuk memperbaiki dan menambah literasi. Juga menambahkan detail dengan pembelajaran dengan menggunakan media, contohnya Canva, mungkin supaya tampilannya itu lebih menarik dan anak-anak bisa lebih fokus. Tapi ya kembali lagi, saya masih belum sesuai gitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diamnya dan kurang ada respon. Oh iya, baik Ibu tadi sudah menyampaikan berusaha menambah metode pembelajaran, tapi masih kurang cocok dengan siswanya ya Bu ya? Iya. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Iya, saya dalam pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif, kemudian bisa komunikasi dua arah. Jadi kalau diajak ngobrol itu responnya nyambung seperti itu. Jadi itu muridnya tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek pembelajaran gitu. Jadi saya ingin tuh anak-anak tidak hanya sekedar mendengarkan terus, tapi juga aktif tanya jawab dan kelasnya menjadi hidup seperti itu. Baik, jadi Bu Andia itu suka yang kelasnya aktif, terus banyak yang tanya, merespon apa yang Bu Andia ajarkan, mungkin mereka juga merespon, misalnya belum paham gitu ya Bu ya? Iya, jadi kelasnya itu lebih bisa hidup, jadi nggak hanya guru yang menjelaskan, murid mendengarkan, tapi bisa ada tanya jawab antara guru dengan murid. Selain itu, saya juga akan belajar lebih banyak lagi tentang mapel bahasa Jawa ini, Bu. Lalu apa mungkin yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang Bu Andia tadi kan ingin kelas yang aktif ya. Iya. Terus yang dibutuhkan apa untuk mencapai hal tersebut yang mungkin dapat Bu Andia lakukan? Menurut saya yang bisa saya lakukan, mungkin yang pertama dengan mengubah cara pembelajaran atau model pembelajaran ya Bu, supaya lebih menarik. Mungkin nanti saya akan meminta murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi atau bisa saling tukar dan menjawab sehingga anak-anak mungkin yang lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari temannya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok sehingga akan mengasah kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Karena kalau hanya diskusi saja itu biasanya ada anak-anak yang tidak aktif seperti itu. Kemudian mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizizz Bu agar lebih variasi dan anak-anak
tidak bosan seperti Ya, itu. wow, luar biasa sekali apa yang Ibu Andia sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak aktif di kelas ya Bu ya. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya kalau Iya, materi bahasa Jawa dan itu kan memang berbeda ya dengan mapelnya jenengan. iya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Andia lakukan rencananya tadi? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan lomba-lomba minggu ini selesai. Iya, baik Bu Andia, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung obrolan kita kali ini. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan ya barusan yang kita lakukan tadi? Baik, jadi dari obrolan kita tadi saya merasa lebih lega dan menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Kemudian saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan lagi. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu Andia, juga untuk anak-anak sendiri. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya, cerita baiknya tentunya Bu ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu merencanakan pembelajaran tadi yang dengan jelaskan tadi. Baik, terima kasih Bu Andia untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Bu Retno sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan sesi curhat dan akhirnya saya menemukan solusi. Iya, iya baik. Selamat siang Bu Andia. Selamat siang Bu Retno. Baik, kita beri aplaus ya untuk kegiatan coaching kita hari ini. Ibu Andia dan Bu Retno sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Untuk alur ceritanya juga sudah terlihat pada percakapan, yaitu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Retno selaku coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi ke depannya itu bagaimana menerapkan pembelajaran yang lebih baik gitu Bu Irna. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu Andia lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Ya. Kemudian tadi Bu Retno sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan itu dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh ya pada proses coaching kita hari ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach lebih baik, lebih terbuka dan merasa nyaman Bu dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah tersusun dengan lebih maksimal. Iya betul Bu Irna. Ya. Baik, Bu Retno, terima kasih selaku coach dan Bu Andia selaku coach atas praktik coaching kita hari ini memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Andia, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik Bu Erna, yang hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Bagaimana Bu Erna sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Bu. Bu Erna hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Retno ya? Iya Bu. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Erna. Iya. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan, kira-kira Bu Erna bagaimana perasaannya? Ya, untuk coaching yang kemarin itu saya merasa grogi ya Bu, karena kemarin itu baru yang pertama, jadi deg-degan gitu. Belum masih awal juga dan belum terbiasa dengan teknik tirtanya. Iya. Karena kan harus sesuai kan Bu tekniknya. Iya, betul.
Itu wajar sekali ya Bu, karena memang masih pertama dan Bu Erna juga belum terbiasa. Iya. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini nanti lancar ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Nah, Bu Erna, untuk dalam kegiatan coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, Iya. yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Erna masih kurang yakin yang di bagian mana, Bu? Ya, kalau saya itu di bagian present ya Bu, karena untuk bisa memberikan kehadiran yang penuh itu kita juga membutuhkan latihan ya Bu ya, membutuhkan fokus juga dengan apa yang disampaikan oleh coach begitu. Jadi kalau saya kurang fokus, otomatis kita akan menjadi kurang aktif dalam menanggapi curhatan atau apa namanya, menanggapi coach dalam curhatannya begitu Iya. Bu ya. Iya. Iya, Dan baik. juga akan kesulitan juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya ya Bu. Iya. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan Iya, lagi betul, seperti itu iya ya, Bu. Bu. Iya. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Iya. Yang pasti saya berharap bahwa akan ada solusi yang terbaik ya Bu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu. Iya, baik. Nanti semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Iya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian presence nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Iya, Bu. Seperti itu. Silahkan untuk dilanjutkan Iya ya Bu. Bu, terima kasih. Aku pengamat ya nek kene. Selamat siang Bu Retno, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Retno yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Bu Retno sampaikan pada obrolan kita hari ini? Baik, saya juga berterima kasih pada Bu Erna yang telah bersedia mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Ya. Di sekolah saya itu selain saya mengajar informatika, saya juga diberi tambahan karena kebetulan ada guru yang sedang cuti ya Bu ya. Iya. Jadi saya diberi tugas tambahan mengajar seni budaya. Iya. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam, terus kadang ada yang sini tuh diam, terus kemudian ada yang sebelah sana itu sebenarnya malas-malasan begitu Bu, tidak responsif kepada mata pelajaran yang saya ajarkan tadi. Jadi tidak seperti kelas yang lain. Kalau kelas yang lain itu saat saya mengajar mereka tuh memberikan respon yang baik, mereka kelihatan aktif, antusias. Saat saya menyampaikan materi, kelas itu kelas yang ini Bu ya, khususnya itu kelasnya itu pasif, dan saat mereka kelihatan aktif itu tidak ada kaitannya dengan pembelajaran begitu Bu. Ya, baik. Jadi ini permasalahannya lebih kepada proses pembelajaran ya Bu Retno. Iya. Yang ternyata Bu Retno itu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Bu Retno begitu ya Bu ya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik Bu Retno, sebelumnya kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih yang ingin Bu Retno inginkan itu kelas seperti apa? Saya ingin dari obrolan kita itu saya mendapat solusi Bu. Sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi terkadang saya bingung Bu harus ngapain di kelas. Berbeda jauh dari latar belakang saya. Biasanya saya itu kan komputer, jadi saya sudah merencanakan saya buat bahan ajar, kemudian anak praktikum dan gini. Nah ini kalau di kelas seni budaya itu saya agak bingung, ini kelasnya mau diapakan, terus siswanya diberi apa agar lebih aktif, itu saya masih bingung Bu. Oh iya, memang sangat jauh berbeda sekali ya Bu dengan kelas yang biasanya. Baik, kalau boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Retno waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur Bu ya, kalau mau kelas
mau masuk ke kelas ini tuh saya tuh mesti bingung nanti bagaimana ya di kelas, terus nanti apa yang harus saya sampaikan. Bahkan kalau malam itu saya sudah belajar, tapi kalau mau masuk ke kelas tuh saya mesti agak bingung gitu, Bu. Eee, Nanti itu model pembelajaran saya ini sesuai tidak dengan yang saya ajarkan, bagaimana kalau mereka tidak antusias, bagaimana begitu. Karena yang saya lihat tuh mereka sukanya hanya mencatat daripada diskusi, terus dan itu memang, sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran dulu yang saya sampaikan bahwa, saya juga mengajar di mapel ini. Jadi saya tanya murid-murid lebih suka model pembelajaran yang seperti apa. Saya juga, saya tanya sharing-sharing ke siswanya itu. Di saat, kelas lain lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri, Bu, nggak sama dengan kelas yang lain. Mereka lebih suka mencatat dan hampir semua satu kelas itu semuanya seperti itu, nggak ada antusiasnya sama sekali. Sebenarnya sih, tidak jadi masalah ya, eee, dalam pembelajaran ini, cuma, kita tidak dapat memaksakan maunya anak tuh seperti apa. Cuma responnya itu loh, Bu, yang saya merasa kurang tuh responnya kurang bagus saat pembelajaran. Mereka tuh cenderung diam, eee, ber mem diamnya itu saya bingung, diamnya itu antara mereka itu memahami atau bingung gitu, Bu. Oh, iya iya. Baik, terus lalu menurut apakah Bu Retno sudah pernah menanyakan kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu mereka menginginkan seperti apa itu sudah pernah, Bu? Sudah, Bu, sudah saya tanyakan. Beberapa hari kemarin tuh saya tanya ke anak-anak. Saya juga meminta mereka tuh menilai saya tuh kurangnya di mana. Karena saya pikir, jangan-jangan kesalahan saya ada di saya gitu loh, Bu, yang saya Iya. salahnya di saya, nggak bisa melayani anak. Terus saya juga bingung dalam penyampaiannya materi kadang itu, saya juga kadang merasa kalau metodenya mungkin nggak sesuai, terus saya juga kadang mikir apa saya ini yang menyampaikan materinya itu kurang detail. Eee, Baik saya terima itu anak-anak, saya berusaha memperbaikinya Iya. dengan menambah literasi dan juga menambah detail di materi itu dengan, dalam bentuk PPT yang biasanya saya buat itu di Canva, Bu, ya. Jadi lebih menarik, Iya. eee, anak-anak bisa menyimak, terus selain menyimak anak-anak juga bisa mencatat. Tapi kembali lagi ya, saya belum merasa sesuai dengan metode saya tadi itu, Bu. Jadi dalam pelajaran itu masih ternyata dengan saya memakai Canva, itu ternyata anak-anak juga antusiasnya itu juga masih kurang gitu, Bu. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu itu sebenarnya sudah berusaha ya, Bu, untuk Iya. menambah model-model pembelajaran, tetapi masih kurang respon dari siswanya, Iya, begitu iya, ya, Bu. Bu? Nah, lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran tentunya tuh saya ingin ya, Bu, ya, semua kelas saya itu sama. Iya. Jadi saya suka dalam pembelajaran itu siswanya aktif, bisa Iya. berkomunikasi dua Iya. arah. Iya. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjeknya Iya. juga. Mereka itu tidak hanya mendengarkan, saya di depan, jadi mereka juga aktif menjawab misalnya kalau saya tanya. Jadi materinya itu bisa saya tahu mana yang sudah anak paham dan belum, gitu Bu Irna. Oh, iya. Baik. Jadi lebih suka ada komunikasi yang aktif dari anak-anak begitu ya, Bu, ya? Iya, Iya. ya saya suka kelas yang hidup gitu Bu, jadi Iya. anak-anaknya itu tidak pasif. Tidak cuma menjelaskan dan murid mendengarkan saja, tapi, anak-anak mungkin kalau ya belum paham tuh bisa bertanya, terus dan tentunya juga, memaksa saya kalau anak-anak berarti bertanya, berarti memaksa saya untuk lebih belajar lagi di mapel seni budaya itu, Bu. Iya, baik. Lalu kalau, ada permasalahan seperti itu, apa yang mungkin dibutuhkan, Bu, untuk mencapai siswa dan kelas yang, seperti yang Ibu inginkan dalam waktu yang dekat ini, Bu? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan yaitu dengan sedikit mengubah cara pembelajaran, yaitu dengan modelnya saya ganti gitu, Bu, ya, Iya. yang mungkin yang dulunya konvensional, ceramah bermakna saya ganti. Mungkin saya akan meminta kepada siswa untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling, bertukar menjawab. Iya. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran juga, mencatat pertanyaan yang mau ditanyakan ke saya, kemudian
jawaban dari temannya, bisa saling sharing, melihat pertanyaan jawaban dari temannya. Mungkin juga memberikan tugas presentasi Bu, biar anaknya itu bisa lebih aktif lagi dengan maju ke depan kelas. Kemudian presentasinya nanti saya bisa, kalau individu tanya secara langsung, kalau kelompok nanti maju ke depan gitu. Terus kemudian di sini saya nanti juga akan mengubah misalnya medianya Bu ya, media pembelajarannya, misalnya menambah ada video, kemudian ada pakai backlight. Di sini nanti penilaiannya yang dulu saya sebelumnya pakai paper ngerjakan ditulis, itu kemarin saya sudah mendapat praktek baik dari teman saya. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran digital Bu, jadi memakai Quizzes atau Google Form gitu Bu, agar anak-anak itu tidak merasa bosan Bu Erna. Iya, baik, luar biasa sekali ya yang akan yang disampaikan oleh Bu Retno, dan juga rencana-rencananya itu, terus waktu melakukan pembelajaran di kelas supaya anak ini bisa aktif di kelas ya, walaupun mungkin Bu Retno tentang materi ini masih ada sedikit kesulitan ya Bu, karena memang bukan mapelnya juga seperti itu ya. Iya Bu. Iya. Kira-kira kapan hal itu akan Bu Retno lakukan? Insya Allah nanti akan saya lakukan minggu kedua Bu, ini setelah mid semester. Jadi kan materinya baru, jadi biar ada penyegaran begitu Bu. Iya. Baik, Bu Retno, ini tidak terasa kita sudah di akhir obrolan ya Bu. Nah, apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Baik, jadi dari obrolan kita yang baru kita lakukan ini, saya senang Bu, saya mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang saya hadapi, terus kemudian bagaimana cara saya membimbing siswa di kelas, dan saya juga memiliki keberanian nanti mencoba hal-hal baru agar anak-anak itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan nanti diharapkan pembelajarannya lebih menyenangkan lagi ya Bu ya. Baik Bu Retno, semoga apa yang kita bicarakan hari ini tadi itu dapat menumbuhkan motivasi belajar ya Bu, untuk saya dan juga Bu Retno. Selanjutnya saya tunggu cerita baik Ibu selanjutnya ya, bagaimana hasilnya tentang rencana-rencana yang telah Bu Retno buat untuk hari ini ya Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Retno. Terima kasih Bu Erna sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya curhat tentang kelas saya yang bermasalah ya Bu Erna. Baik, selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Erna. Kita beri aplaus dulu ya untuk kegiatan coaching hari ini. Yang sudah Ibu Retno dan Bu Erna lakukan tadi. Nah, Bu Erna dan Bu Retno tadi kan sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur Tirta pada percakapannya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Erna ya sebagai coach. Menurut Bu Erna, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu? Baik Bu Andia, untuk indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat melakukan rencana aksi yang akan dibuat, begitu. Iya, baik. Tadi kan Bu Erna sudah menyampaikan ya, ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini tadi saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan sangat baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman ya dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi. Juga hal ini juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal ya Bu. Iya, betul Bu Andia. Ya baik, terima kasih Bu Erna selaku coach dan Bu Retno selaku coach atas praktik coaching hari ini, memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama,
Selamat sore Bu Andia, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Retno, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Andia, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Jenengan sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Erna. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Andia. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching yang pertama mungkin saya agak nervous ya Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa. Juga dengan teknik ceritanya itu masih belum belum terbiasa karena kan itu kan harus sesuai ya Bu alurnya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa saja ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lebih lancar lagi ya Bu ya. Amin ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian untuk mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Andia masih kurang yakin itu di bagian yang mananya Bu? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, karena kita kan harus hadir secara penuh ya, harus fokus dengan apa yang Puji sampaikan. Kemudian kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dan dalam menanggapi coachingnya itu mungkin akan sulit untuk menemukan solusi dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik, jadi Ibu merasa bagian present itu yang perlu dikembangkan lagi gitu ya Bu ya? Iya Bu. Terakhir nih, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching kita kali ini? Yang pasti saya berharap nantinya akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang akan dihadapi coach tadi. Ya, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian present nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan coaching kali ini ya Bu ya. Ya. Silahkan dilanjutkan ya Bu Andia. Baik Bu Retno, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Iya Bu. Selamat sore Bu Erna, bagaimana Bu Erna kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Retno. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Erna telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Iya. Jadi baik Bu, terima kasih juga kepada Bu Andia yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Begini Bu, saya itu punya sedikit masalah pada pembelajaran. Nah, kadang saya itu merasa bingung dengan kelas saya karena di kelas saya itu anak-anaknya itu cepat bosan Bu. Jadi saat pembelajaran itu mereka cepat sekali bosan. Nah, setelah bosan itu mereka akan rame sehingga sulit untuk diajar. Seperti itu Bu. Baik, jadi lebih ke proses pembelajaran ya Bu, anaknya cepat bosan, kemudian rame, kemudian akan sulit menerima pelajaran seperti itu ya? Iya Bu, betul. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Irna inginkan dari obrolan kita hari ini? Iya, saya ingin ada solusi Bu ya. Jadi saya ingin ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Seperti itu Bu. Baik, kalau boleh saya tahu ya Bu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Erna waktu mengajar di kelas tersebut? Iya, jadi saya itu sering bingung Bu untuk sebelum masuk kelas. Jadi nanti di kelas itu apa yang akan saya lakukan? Bagaimana kira-kira nanti saya bisa mengaktifkan anak-anak dalam pembelajaran supaya anak-anak ini tidak bosan dan bisa menerima pembelajaran saya dengan baik. Karena selama ini yang saya temui itu anak-anak itu cepat sekali bosan dengan sistem yang saya ajarkan seperti itu Bu. Terus juga mereka itu kalau saya tanyakan itu mereka diam. Terus kalau saya tanya apakah sudah mengerti gitu, mereka juga diam.
waktu saya beri pertanyaan tapi ternyata mereka juga tidak banyak yang menjawab. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Lalu apakah Bu Erna sudah pernah menanyakan kepada muridnya tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu seperti apa? Ya, sudah Bu. Jadi beberapa hari yang lalu itu sempat saya tanyakan juga ke anak-anak juga, saya meminta refleksi juga dari mereka. Mungkin saya pikir memang saya yang kurang melakukan model pembelajaran yang bermacam-macam sehingga anak-anak ini merasa bosan seperti itu. Nah, tapi dengan itu saya berusaha untuk memperbaiki, Bu. Saya berusaha untuk memperbaiki tentang model pembelajaran saya dengan harapan bahwa anak-anak ini akan jauh lebih aktif dan juga lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu, Bu. Baik. Ya. Tadi Ibu menyampaikan ya bahwa Ibu sudah berusaha menambah model pembelajaran, tapi anak-anak ternyata masih kurang responnya masih kurang seperti itu ya. Iya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Iya, tentunya saya menginginkan murid yang aktif ya, Bu. Jadi dalam satu kelas itu kita bisa terjadi pembelajaran secara dua arah gitu. Jadi kalau saya bertanya ya anak-anak itu menjawab dengan mungkin berebut dan sebagainya. Ya, seperti itu, aktif juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti membuat suasana di kelas itu menjadi hidup seperti itu, Bu. Baik, jadi Bu Erna lebih suka kelasnya yang aktif, anaknya juga komunikatif, seperti itu ya Bu? Iya, jadi saya menginginkan kelas yang hidup seperti itu, Bu. Iya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin Bu Erna bisa lakukan dalam waktu dekat ini? Iya, mungkin untuk waktu yang terdekat ini saya akan kembali lagi merubah model pembelajaran ya, Bu. Mungkin saya akan banyak melakukan pembelajaran yang ada kuis-kuisnya, atau mungkin nanti saya akan meminta anak-anak untuk membuat pertanyaan dari materi, terus nanti bertukar dengan teman yang lain, atau mungkin juga ada anak yang memberikan pertanyaan, ada anak yang menjawab. Juga nantinya saya akan menggunakan juga pembelajaran digital, Bu. Jadi mungkin nanti saya akan memakai LCD proyektor untuk menampilkan YouTube, gambar-gambar yang menarik. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Bu Erna benar-benar merencanakan dengan matang bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak aktif dan tidak mudah bosan seperti itu. Iya. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Kemungkinan akan saya lakukan di minggu depan ya, Bu, karena ini sudah tengah minggu, jadi mungkin akan saya lakukan mulai minggu depan di hari Senin, seperti itu, Bu. Ya, baik. Bu Erna, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir obrolan ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Iya, baik Bu, dari apa yang kita obrolkan hari ini, saya merasa dapat menemukan solusi ya Bu, dari apa yang saya hadapi dan juga apa yang harus saya lakukan supaya dapat membimbing anak-anak di kelas dan supaya juga kelas saya menjadi hidup dan anak-anak bisa aktif di kelas. Iya, baik. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat bermanfaat, kemudian dapat menumbuhkan motivasi belajar. Saya tunggu cerita Bu Erna selanjutnya ya, bagaimana hasilnya setelah Bu Erna menerapkan rencana pembelajaran Bu Erna yang sudah buat tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Erna. Terima kasih juga Bu Andia sudah bersedia mendengarkan permasalahan-permasalahan saya untuk ngobrol bersama saya dan menemukan solusi. Sama-sama. Ya. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini ya Bu ya. Ibu Erna dan Ibu Andia sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat tadi alur Tirta pada percakapan yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah ibu-ibu lakukan, khususnya pada Ibu Andia selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik, indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coaching dapat melakukan rencana aksi dan juga membuat juga akan
mengeksekusinya seperti itu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Erna lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Kemudian tadi Bu Andia sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukan dengan sangat baik, baik Bu Andia maupun Bu Erna. Karena kita dengan hadir secara penuh ya Bu Andia menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot, membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal lagi ke depannya. Begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Retno. Terima kasih Bu Andia selaku coach dan Bu Erna selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua Bu, bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video tentang kegiatan praktek coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.